Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah alamin untuk menandai sikap syukur kita kepada Allah yang telah memberikan beragam kenikmatan pada diri kita. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita benar-benar bisa kita syukuri dengan sikap syukur yang benar, dan mudah-mudahan dengan sikap syukur kita yang benar Allah akan berkenan memberikan tambahan kenikmatan kepada diri kita dan bahkan memberikan kemampuan pada diri kita untuk menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bahkan bagi semua pihak yang berinteraksi dengan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menekankan, pada beberapa kesempatan yang lalu saya juga sudah menekankan bahwa kita jangan pernah meremehkan amal soleh kita, sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan. Sebaliknya, kita juga jangan sampai meremehkan perbuatan maksiat yang kita lakukan, karena semuanya itu pasti mengandung konsekuensi. Dalam bahasa agama ada pahala dan dosa, dan dalam bahasa budaya ada manfaat dan mudarat. Seluruh perbuatan yang baik itu insya Allah akan berdampak baik. Apalagi ketika semua itu kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah itu akan memberikan peluang pada kita, sehingga apapun yang kita lakukan, ketika kita memanfaatkan peluang itu, insya Allah semuanya akan menghadirkan kemanfaatan karena ridha Allah itu. Sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat sekecil apapun kemaksiatan itu, Allah tidak akan ridho. Dan dengan tidak ridhonya Allah itu, apapun yang kita lakukan akan mendatangkan kemudaratan, dan kemudaratan demi kemudaratan itu akan terus hadir di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan tidak hanya kemudaratan itu kembali pada diri kita, tetapi bisa memberikan kemudaratan berdampak buruk pada orang lain dan orang yang berinteraksi dengan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Saya sering memberi ilustrasi, seorang ayah yang berbuat tidak baik itu akan berdampak buruk pada anak-anaknya. Seorang suami yang berbuat tidak baik itu akan berdampak buruk pada istrinya. Demikian juga seorang istri yang berbuat tidak baik akan berdampak tidak baik pada suaminya. Anak-anak yang berbuat tidak baik akan berdampak buruk pada orang tuanya. Dan ketika kita bertetangga dan kita berbuat tidak baik, maka perbuatan tidak baik kita itu akan berdampak tidak baik pada tetangga kita. Dan itulah yang namanya pantulan, refleksi, yang seringkali saya sampaikan dengan bahasa sederhana. Semua tindakan kita itu memantul menjadi sesuatu yang bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik. Pantulan keburukan itu akan menghadirkan keburukan, dan pantulan kebaikan akan menghadirkan kebaikan. Dan inilah yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Bersedekahlah dengan cara apapun, yang penting bersedekahlah karena Allah. Bersedekahlah di jalan Allah, insya Allah sekecil apapun sedekah yang kita berikan, itu akan memberikan dampak positif pada diri kita dan siapapun yang akan menerima sedekah kita, dan dengan ridha Allah
semua itu akan mengalir menjadi sesuatu yang manfaatnya tidak berhenti pada ketika kita bersedekah, tapi terus akan memantul menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita, dan bahkan ketika kita sudah meninggal pun itu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Ini yang disebut dengan jariah, sedekah jariah. Itu sederhana. Ketika kita berbuat baik dan perbuatan baik kita itu kemudian memberikan dampak positif pada semua orang, dan semua orang itu kemudian menghadirkan kebaikan karena kebaikan yang pernah kita lakukan, maka nilai pahala dari kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan terus mengalir pada diri kita meskipun kita sudah tidak berbuat apa-apa, karena pantulan dari kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan terus mengalir menjadi sesuatu yang disebut pahala yang terus mengalir pada diri kita. Dan insya Allah kita nanti akan hadir di hadapan Allah dengan pertanggungjawaban yang terbaik, karena Allah akan menerima amal soleh kita, dan amal soleh kita itu akan mengakibatkan ridha Allah, dan ridha Allah untuk memberikan rahmat pada diri kita, mengakibatkan kita akan mendapatkan surga yang terbaik dari Allah karena rahmatnya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menulis di media, saya sebut saja di Suara Muhammadiyah. Saya beri judul tulisan saya itu dengan judul sederhana, betapa mudahnya bersedekah. Saya awali tulisan saya itu dengan sebuah kisah. Jadi dikisahkan bahwa pada suatu saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umat Islam untuk berkompetisi di dalam mengerjakan kebaikan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likullin wijhatun. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di beberapa pengajian. Wa likullin wijhat. Dan ketika saya baca di dalam salat saya, selalu saya coba saya renungkan. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap padanya. Jadi kita ini menghadap ke kiblat kita, kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah, yang pada saatnya menghadirkan hati kita untuk bisa melekat pada keinginan-keinginan yang kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah, sehingga kiblat kita itu akan menghadirkan diri kita pada Allah dan menghadirkan Allah di dalam diri kita. Dan itu sesuatu yang sering saya rasakan. Guru saya mengatakan ada yang disebut lauksarim. Jadi ada perasaan yang membuat kita itu damai, tenang, nyaman, dan membuat kita berpikir dengan jernih dan melakukan tindakan dengan tepat, karena di dalam hati kita itu ada sesuatu yang mendorong diri kita untuk selalu berbuat sesuatu yang terbaik. Orang yang hatinya bersih, ini kata guru saya, itu otomatis akan hadir menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik dan tidak pernah terbersit sebuah keinginan sekecil apapun untuk berbuat tidak baik. Dan ketika kita tahu bahwa kita itu hanya beribadah kepada Allah, maka kita harus betul-betul punya semangat untuk berkompetisi di dalam melakukan kebaikan, seperti apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Sehingga perintahnya di dalam ayat ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu semua di dalam berbuat baik, kebaikan yang sifatnya universal. Lalu di dalam firman-Nya dikatakan, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dikatakan oleh Allah, dimanapun kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nanti. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita renungkan maknanya luar biasa. Bahwa kita ketika beribadah itu benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Sehingga kiblat yang dinamakan Ka'bah itu adalah sebuah simbol di mana kita itu ingin hanya beribadah kepada Allah dengan sikap tauhid. Satu-satunya tempat di mana kita itu menuju, dan pada saatnya ketika kita tertuju ke Ka'bah itu bukan kita sedang menyembah Ka'bah, tetapi ketika itu kita sedang menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah. Siapa? Allah. Yang Allah pada saatnya menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat di mana kita itu menyatukan kehendak kita untuk hanya beribadah kepada Allah dengan sikap tauhid kita. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam berbuat baik, niatkan semua karena Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita bersedekah, dengan sedekah apapun yang bisa kita berikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya pernah berilustrasi yang sederhana begini. Ada orang yang minta bantuan kita untuk menempatkan benda yang ada di dekatnya ke tempat yang lain yang dia tidak akan mampu mengangkatnya karena benda itu terlalu besar dan terlalu berat untuk diangkat sendiri. Lalu kita berusaha untuk membantu mereka, membantu orang-orang yang minta bantuan itu, siapapun dia, untuk kita angkat bersama-sama dengan siapapun, termasuk kita angkat sendiri dengan bersama orang yang punya barang itu, sehingga barang itu bisa kita pindahkan ke tempat yang dituju oleh orang itu. Itu nilai sedekahnya sangat tinggi karena pada saatnya kita membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kebutuhan orang itu bermacam-macam. Sedekah itu tidak harus memberikan duit, tidak harus dengan cara memberikan duit, karena tidak semua orang itu butuh duit. Ada orang-orang kaya yang ketika saya memberikan pengajian itu tidak butuh duit. Bahkan duit itu dia keluarkan hanya untuk mendapatkan ketenangan dengan pengajian yang mereka harapkan dalam acara pengajian yang mereka selenggarakan. Sehingga pengajian yang saya kemas untuk orang-orang kaya itu bukan pengajian yang mendorong mereka, motivasi mereka untuk cari duit, tetapi pengajian yang menenangkan hati mereka, karena apapun yang kita syukuri itu akan menghadirkan ketenangan. Sehingga saya mengaji di tempat orang kaya itu dengan tema syukur. Sebaliknya ketika saya mengaji di tempat orang-orang yang sedang punya musibah, sedang mendapatkan musibah, atau sedang mendapatkan persoalan yang rumit, yang mereka itu seringkali tidak punya gagasan, tidak punya ide untuk keluar dari problem yang dihadapi, saya sering bercerita dengan tema sabar. Dan ketika saya itu hadir untuk mengaji di tempat orang yang tengah berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja keras mereka, dan mereka berharap dengan kerja keras mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, saya seringkali mengaji dengan tema doa dan tawakal. Antara doa dan tawakal. Dan ini yang seringkali saya tulis di dalam tulisan-tulisan ringan saya. Meskipun tidak banyak orang yang membaca, tapi itu menjadi tulisan yang saya sukai, dan saya berharap mudah-mudahan orang juga suka dengan tulisan saya itu. Meskipun saya Tengare saat ini belum banyak orang yang bisa mengapresiasi karena tulisan itu dianggap sebagai tulisan yang terlalu ringan untuk dibaca, padahal ketika kita renungkan betapa luar biasa ketika kita pahami dengan pemahaman yang benar tentang arti penting doa dan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan ikhtiar kita secara fisik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam usaha kita dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Termasuk dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Saya selalu mengatakan, mari kita berikhtiar dengan ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan. Tapi kita tahu bahwa semuanya itu akan bergantung pada kehendak Allah. Maka bermohonlah kepada Allah dengan permohonan yang tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan serahkan semuanya kepada Allah. Dan saya katakan tawakal itu bukan sesuatu yang gampang kita semakan, misalnya dengan kata-kata pasrah. Karena sikap pasrah itu seolah-olah
mengisyaratkan sesuatu tanpa upaya. Tawakal itu seringkali saya sampaikan dalam bahasa sederhana, berserah diri ketika kita itu berupaya dan berdoa kepada Allah. Jadi setiap upaya kita yang kita iringan dengan doa, iringilah dengan sikap berserah diri hanya kepada Allah. Karena yang maha menentukan semuanya itu hanya Allah. Dan takdir Allah itu berlaku untuk semuanya, dan kita tidak bisa menghambat dengan cara apapun ketika Allah menakdirkan sesuatu pada kita. Ada murid-murid saya, ada mahasiswa saya yang bertanya, Pak, bisa nggak kita mengubah takdir? Bukan kita yang mengubah takdir, Allah yang mengubah takdir. Bahkan dulu ketika saya mengatakan doa bisa mengubah takdir, itu bukan karena kita itu punya kemampuan untuk mengubahnya, tapi karena Allah mengabulkan doa kita. Takdir yang telah ditetapkan Allah itu bisa berubah karena kehendak Allah, dan bahkan Allah akan mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kehendak Allah yang maha berkehendak, karena Allah yang maha kuasa untuk menentukan semuanya. Sebab-sebab yang kita pahami, yang kita perhitungkan akan mendatangkan akibat tertentu, itu kan perhitungan akal kita, perhitungan manusiawi yang tidak selalu tepat. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang disebut faktor X, yang sesuatu itu sama sekali tidak kita ketahui, dan pada saatnya menjadi sebab yang mengakibatkan sesuatu akibat tanpa bisa kita perhitungkan secara rasional. Nah, bagi orang-orang yang terlalu berpikir rasional dan terjebak pada rasionalitas yang eksesif, yang berlebihan, sulit memahami apa yang disebut sebagai faktor X itu. Tapi ketika saya berbicara dengan salah seorang guru besar Fakultas Teknik, dia sangat sepakat. Jadi apapun yang kita katakan pasti itu serba tidak pasti. Hanya ada satu kepastian di dunia ini, yaitu kepastian yang datang dari Allah. Sedangkan kepastian yang kita perhitungkan itu semua relatif. Ini cerita, kata-kata, kalimat yang keluar dari guru besar Fakultas Teknik. Hanya ada satu kepastian, yaitu kepastian dari Allah. Segala macam kepastian yang kita perhitungkan itu semua relatif, karena semua bergantung pada kehendak Allah. Wah, ini kesadaran spiritual yang sangat tinggi, dan saya kira itu pemahaman yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada ayat yang saya bacakan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 148 yang tadi saya bacakan. Tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri, dan ia memang menghadap ke kiblatnya itu. Oleh karena itu berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Berbuat baik itu bisa bermakna baik dalam arti horizontal, baik dalam arti vertikal. Dua-duanya itu kebaikan. Saya punya teman yang beragama non-muslim, agama lain, bukan beragama Islam. Dia berbuat baik dalam muamalah, dan saya mengapresiasi perbuatan baik dia, karena di dalam muamalah itu ada sesuatu yang disebut sesuatu yang universal sifatnya, tidak terkait langsung dengan agama kita. Karena Allah menciptakan sesuatu itu ada yang sifatnya universal, kebaikan yang sifatnya umum. Contohnya apa? Dia meminta pada saya untuk mendukung rencana dia untuk membangun sebuah taman pada waktu itu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Di mana? Di tempat di mana anak-anak itu sering bermain. Itu nilainya sangat bagus tuh anak-anak. Dan saya akan katakan, saya sepakat, dan saya akan membantu dengan sekuat kemampuan saya untuk membantu. Dan terwujud. Dan ternyata kebaikan yang dia lakukan itu mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, termasuk anak-anak yang sedang bermain, karena dia bisa bermain di dekat taman yang indah. Dan anak-anak senang waktu itu. Sedikit sekali yang dia lakukan itu menurut kacamata orang yang melihat bahwa apa yang dia lakukan itu kurang bermakna. Tapi bagi anak-anak itu sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya ikut menemani cucu saya bersama istri dan menantu saya. Saya melihat ada aliran air
sebuah selokan yang dipakai untuk irigasi itu dipelihara di dalamnya ikan-ikan yang banyak sekali. Kemudian ditata sedemikian rupa dan di sekitarnya itu dibangun tempat wisata yang cukup indah di bantaran sungai. Ternyata banyak orang yang bisa menikmati. Artinya apa yang dikerjakan oleh orang-orang di situ memberi manfaat pada orang banyak. Dan insya Allah itu menjadi amal jariah orang yang mengerjakannya. Apalagi ketika orang yang mengerjakannya itu adalah orang-orang yang mengerjakan semuanya karena Allah, insya Allah. Allah ridho dan pada saatnya dia akan mendapatkan pahala yang mengalir dari amal jariah itu. Nah, saya membaca kitab tafsir berkaitan dengan ayat 148 pada surah Al-Baqarah itu, pada surah Al-Baqarah ayat 148 ini. Ketika mendengar ayat itu, kata para ahli tafsir, beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin yang miskin mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu iri dengan keadaan para sahabat yang lain karena mereka itu berkecukupan, mereka adalah orang kaya. Karena kekayaannya mereka, menurut persepsi orang-orang yang tidak kaya itu dengan mudah bisa berbuat baik. Sementara mereka yang tidak berkecukupan hanya bisa memberikan sedikit atau malah tidak bisa memberikan sama sekali karena mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka berikan untuk siapapun yang membutuhkan. Di dalam pikiran mereka, sahabat-sahabat yang lain itu bisa mendapatkan pahala yang lebih besar karena mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Terlebih sahabat-sahabat yang kaya raya pun itu juga sangat giat di dalam beribadah kepada Allah seperti orang-orang yang tidak kaya. Nah, ketika mendengar pengaduan dari para sahabat Rasulullah yang merasa bahwa dirinya itu tidak sekaya sahabat yang lain, Rasulullah pun kemudian bersabda dengan sabdanya, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah wa fi budni ahadikum shadaqah." Dikatakan bahkan wa fi budni ahadikum shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini yang selalu saya tekankan ketika saya menyampaikan makna shadaqah itu. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya, kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang sedikit bebas, di sini Rasulullah itu justru bertanya kepada para sahabat yang mempertanyakan nilai sedekah mereka yang terasa lebih kecil dibandingkan sedekahnya orang kaya. Dia bertanya, bukankah Allah sudah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Ingat, kata Rasulullah, setiap kalimat tasbih yang Anda ucapkan itu punya nilai sedekah. Setiap kalimat takbir yang Anda ucapkan itu adalah sedekah. Setiap kalimat tahmid yang Anda ucapkan itu adalah sedekah. Setiap kalimat tahlil yang Anda ucapkan itu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar Anda itu sedekah. Bahkan pada kemaluan seseorang dari kalian pun terdapat sedekah. Yang saya tekankan, bahkan maaf, pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Nah, para sahabat itu pun bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Maksudnya, ketika orang itu melakukan hubungan suami istri, itu apa? Mendapatkan pahala. Rasulullah pun menjawab, bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Ini kalau bahasa sederhana, kalau Anda berzina, kira-kira dosa enggak? Anda berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anda lakukan perzinaan, dosa apa tidak? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Jadi maaf ya, ini bahasanya orang dewasa.
ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan itu melampiaskan syahwat seksualnya dengan sah karena Allah, ada pahala. Sebaliknya ketika mereka berzina dengan siapapun, itu akan berdosa. Artinya, ketika kita itu berbuat sesuatu karena Allah, dengan cara apapun, termasuk dengan kemaluan kita, itu punya nilai sedekah. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan dengan kemaluan kita, kita berdosa. Perzinahan itu berdosa, dan hubungan suami istri yang dilakukan karena Allah itu akan mendatangkan pahala. Maka di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menebar senyuman kepada orang lain pun itu sedekah. Membuang duri dari jalan yang bisa dilewati banyak orang itu juga sedekah. Begitupun dengan tutur kata yang baik juga merupakan sedekah. Ada sebuah hadis lagi yang menyatakan oleh Rasulullah dengan bahasa yang indah, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqah wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalali laka sadaqah wa basuruka lirrajuli radi'i al-basari laka sadaqah wa imatatukal hajar wasyaukah wal 'adl 'anit tariqi laka sadaqah wa ifrauka min dalwika idalwi akhika laka sadaqah. Rasulullah bahkan menekankan dengan pernyataan yang lebih nyata lagi, lebih indah lagi, dan sederhana sekali. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkarmu juga punya nilai sedekah. Ketika kau tunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, itu sedekah. Ketika kau tuntun orang yang berpenglihatan kabur untuk berjalan sehingga dia bisa menuju tempat yang dituju, itu juga sedekah. Ketika kau singkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan, itu juga merupakan sedekah. Dan ketika kau tuangkan air dari embermu ke ember saudaramu, itu juga bernilai sedekah. Itu kata Rasulullah yang dinyatakan oleh Rasulullah pada para sahabatnya untuk menasihati. Jadi sedekah itu sederhana. Berikan sesuatu yang bermanfaat pada siapapun karena Allah, nilainya sedekah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak bisa suara sedekah, itu kebangetan. Dia tidak paham apa yang disebut sedekah. Nah, di dalam kaitannya dengan apa yang saya sampaikan itu ada dua pelajaran penting yang bisa kita tarik dari pernyataan, dari cerita yang saya katakan tadi. Yang pertama, sungguh mulia kepribadian para sahabat karena mereka itu punya sikap iri pada tempatnya yang benar. Mereka iri bukan karena kenikmatan duniawi, tetapi mereka itu merasa takut kalau tidak bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sesuatu yang mulia. Dan mereka tidak mengukur kebaikan itu dengan tahta, dengan harta, dengan derajat-derajat yang lain. Tetapi mereka mengukur kebaikan itu dengan amal soleh yang bisa mereka lakukan karena Allah. Sehingga mereka itu kepingin sekali melakukan tindakan yang disebut amal soleh yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang menurut mereka itu mereka bisa melakukan tindakan lebih dari apa yang mereka lakukan. Seperti orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya. Ketika mereka mau bersedekah, bagaimana bisa bersedekah dengan kekayaannya karena mereka tidak punya kekayaan yang sama. Tapi Rasulullah mengatakan dengan kata-kata yang indah, apapun yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk bersedekah sebagaimana sedekahnya orang kaya dengan hartanya. Saya sering mengatakan saya tidak punya uang yang lebih, tapi saya punya sedikit ilmu yang bisa saya bagi. Saya ini mau balik di kampung yang sedang belajar untuk memahami Islam, sedang belajar untuk memahami Al-Quran dan Hadis, sedang memahami agama, dan apa yang bisa saya pahami saya coba saya share, saya bagi pada orang lain. Memang sangat sederhana. Dan saya banyak belajar dari banyak mubalik, banyak ustaz, banyak guru ngaji, dan banyak kiai yang menurut saya ilmunya itu sangat dalam dan cara mereka menyampaikan itu juga sangat bagus. Untuk saya jadikan sebagai bekal di dalam berdakwah. Dan saya tidak pernah malu untuk bertanya pada siapapun.
bahkan kepada para mahasiswa saya dan murid-murid saya untuk menjadi bekal bagi saya untuk berdakwah. Termasuk ketika saya menulis, saya banyak membaca tulisan-tulisan mahasiswa saya untuk saya jadikan sebagai reference di dalam tulisan saya. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang baik. Saya tidak memandang rendah tulisan siapapun. Apa yang baik, saya coba untuk saya baca dan saya kutip untuk saya jadikan bekal di dalam menulis. Ada beberapa buku yang oleh banyak orang itu dianggap buku-buku yang tidak layak dibaca. Tapi saya melihat ada mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam buku itu dan saya baca. Alhamdulillah. Saya banyak mendapatkan gagasan dari buku-buku yang tidak banyak dibaca oleh orang. Dan alhamdulillah ketika saya mendengar pengajian dari siapapun, saya banyak mendapatkan mutiara yang terpendam dari pengajian yang diberikan oleh siapapun, termasuk para mubadik yang tidak banyak didengar oleh orang. Jadi marilah kita membangun kepribadian yang mulia sebagaimana para sahabat yang punya keinginan untuk berbuat baik sebaik orang yang bisa berbuat baik dengan kemampuannya untuk berbuat baik. Yang kedua, Islam itu memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan atau kemudahan. Dan juga taklif pembebanan sesuai dengan kadar dan kemampuan seseorang, termasuk di dalamnya ketika kita ingin bersedekah. Allah berfirman dengan firman-Nya yang sangat terkenal di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ila akhir ayat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dan ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia nanti pada saat itu juga akan mendapatkan azab siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Misalnya kalau kita bicara tentang sedekah, sedekah yang pada mulanya merupakan perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, itu tidak harus kita lakukan persis dengan apa yang ada di dalam gagasan kita. Karena tidak semua orang punya harta untuk kita sedekahkan dalam bentuk duit atau harta benda yang punya nilai ekonomis. Dengan rukhsah yang dihadirkan, Rasulullah bahkan memberi alternatif. Bagaimana orang itu bisa bersedekah dengan apapun yang dia miliki, yang pada saatnya ketika kita berikan kepada orang lain akan bermakna. Imam Nawawi misalnya di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menempatkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah yang paling utama selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 110. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun." Kamu, kata Allah, kamu semua itu adalah umat yang terbaik. Kamu siapa? Ya kamu orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang pada saatnya imannya itu menumbuhkan perilaku yang tepat, yaitu ketika kamu bisa beramal ma'ruf nahi munkar dengan imanmu. Jadi kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang selalu beramal ma'ruf dan bernahi munkar dan beriman kepada Allah. Nah, sekata Allah di sini, sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Memang di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang justru keluar dari kebenaran yang datang dari Allah. Sehingga mereka meskipun tahu kitab Allah, mereka tidak mengimani dan karena imannya kemudian melakukan tindakan yang disebut amal saleh. Karena mereka tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu, mereka menjadikan kitab Allah itu bahkan sebagai olok-olok. Dan bahkan kemudian mereka justru beramal dengan amalan-amalan yang sebaliknya, yaitu tidak menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk panduan beramal sebagai panduan beramal, dan bahkan amal-amal mereka, perbuatan mereka berseberangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Allah itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sedekah, mari kita segera berbenah diri untuk berpikir secara tepat dan melakukan tindakan yang tepat dengan cara bersedekah. Sedekah dalam bentuk apapun, kapanpun, dari manapun, mari kita sedekahkan apa yang bisa kita sedekahkan kepada siapapun dengan cara apapun. Yang penting niatkan semuanya karena Allah.
insya Allah dengan niat yang tulus karena Allah, Allah akan menerima semua sedekah yang kita berikan kepada siapapun, dan pada saat kita akan mendapatkan pahala yang mungkin saja pahala itu akan mengalir pada diri kita, karena sotakoh kita itu menjadi sotakoh yang bisa bermanfaat untuk semua orang di sepanjang masa. Termasuk di dalamnya ketika saya bersama teman-teman di Kecamatan Kraton sedang membangun SD Muhammadiyah, saya ketuk hati para jamaah untuk bersedekah. Ayo, keluarkan sebagian rezeki Anda berupa uang yang Anda miliki untuk bersedekah menyelesaikan pembangunan SD Muhammadiyah Kraton itu. Bisa 10.000, bisa 20.000, atau lebih dari itu, silahkan. Yang penting mari berpartisipasi untuk membangun SD ini. Insya Allah SD Muhammadiyah ini akan menjadi sesuatu yang bernilai sedekah jariah, karena pada saatnya akan dimanfaatkan sepanjang masa selama SD itu digunakan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaras dengan sedekah yang kita berikan ketika kita berpartisipasi untuk mau membangun SD Muhammadiyah Kraton itu dengan uang yang kita sumbangkan kepada panitia pembangunan SD Muhammadiyah Kraton yang sekarang ini sedang dalam upaya untuk kita selesaikan di tahun ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.